mulai tertarik kepada John. Bahkan dia mengundang John untuk hadir ke pesta pantai yang diadakan di rumah Savannah. Kedekatan mereka pun membuat Randy cemburu hingga akhirnya dia diusir oleh Savannah untuk menjauhi mereka berdua. Saat itu John berkenalan dengan Tim Whedon, seorang duda yang bertetangga dengan Savannah. Setelah seharian bersama, John pun berpamitan pulang kepada Savannah dan mereka membuat janji untuk makan malam di esok harinya. Kemudian ketika John sedang berjalan pulang, dia mendapat tumpangan dari Tim yang ingin pergi ke kota. Tim mengingatkan John agar dia tidak menyakiti Savannah, karena ternyata dia dan ayah Savannah merupakan teman dekat. Keesokan harinya, John meminjam mobil ayahnya dan pamit karena dia nggak akan makan malam bersama ayahnya. Di malam itu, Savannah banyak bertanya kepada John, hingga akhirnya dia meminta John untuk mengenalkan dirinya kepada Bill Tyree atau ayah John. Di malam itu juga, John membawa Savannah bertemu dengan ayahnya yang sangat hobi mengoleksi koin. Ternyata hobi sang ayah membuat Savannah terkesan dan merasa ada kecocokan dengan sang ayah. Besoknya mereka bertemu lagi di pantai. Lalu Savannah mengajak John untuk melihat proyek yang sedang dia kerjakan bersama timnya. Ketika mereka sedang melihat-lihat, tiba-tiba hujan turun. Lalu mereka yang sudah suka sama suka pun basah-basahan di sana sambil bermesra-mesraan. Dan setelah kejadian hujan-hujanan itu, mereka pun semakin dekat lalu akhirnya resmi berpacaran. Dan apapun kondisi yang dialami John juga tidak lupa membalas surat Savannah dengan menceritakan setiap keadaan yang dia alami di sana. Savannah membaca surat tersebut dan akhirnya mengetahui jika John berada di sebuah tempat yang tidak bisa diberitahukan. Komunikasi mereka tidak pernah putus sama sekali. Bahkan Savannah menceritakan waktu-waktu luang yang dimiliki untuk mengurus peternakan milik ayahnya. Tetapi tanpa John ketahui, Savannah semakin dekat dengan Tim. John membalas surat Savannah dengan menceritakan bahwa dia dan teman-temannya dipindah tempatkan ke sebuah lokasi yang membuatnya semakin merindukan Savannah. Untuk melepaskan rindunya, Savannah berkunjung ke rumah John dan dia bertemu dengan ayah John. Bahkan, Billy memberitahukan beberapa koin yang menjadi koin favoritnya. Salah satunya koin dari 78 Jefferson
yang didapatkan John sewaktu dia masih kecil. Koin tersebut John dapat saat dia membeli es krim. Dan ternyata koin itu sangat langka dan sudah memiliki nilai tukar hingga ribuan dolar. Sang kolektor koin bahkan menyarankan Bill untuk menyimpan koin itu hingga John nantinya beranjak dewasa. Setelah kejadian itu, Bill dan John mulai mengoleksi koin hingga pada akhirnya John merasa bahwa ayahnya sudah sangat terobsesi dengan koin. Hal itulah yang membuat hubungan John dan ayahnya menjauh dan tidak seperti dulu lagi. Suatu ketika, John yang berada jauh dari rumah menyaksikan insiden 11 September dari siaran televisi dan membuatnya untuk segera pulang ke rumah, walaupun saat itu hanya tersedia waktu libur 2 hari. Waktu 2 libur itu John pakai untuk menghadiri pesta keluarga Savannah. Di sana dia bertemu dengan banyak orang, termasuk Tim dan Randy yang turut hadir di sana. Saat itu barulah diketahui Savannah kalau John mendaftar lagi sebagai anggota pasukan khusus Amerika. Dan hal itu membuat Savannah merasa nggak terima dengan keputusan yang John ambil. Namun John berhasil meyakinkan Savannah kalau pilihannya sudah tepat dan gak bakal membuat hubungan mereka rusak. Setelah menjelaskan semuanya kepada Savannah, Savannah mengajak John pergi ke suatu tempat untuk melakukan Setelah menghabiskan waktu liburnya, John kembali berangkat ke daerah konflik lagi. Dan dia berpamitan kepada ayahnya serta berpesan kepada Savannah kalau hubungan mereka tidak akan rusak karena LDR, sama seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya, mereka juga saling bertukar surat untuk mengetahui keadaan masing-masing dari mereka. Namun pada suatu ketika, Savannah tidak membalas surat John, hingga membuat John merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. 2 bulan kemudian, John mendapat surat dari Savannah. Bukan kabar baik yang diberikan Savannah kepadanya, melainkan kabar yang memberitahukan bahwa dirinya sudah bertunangan dengan seorang pria dengan alasan bahwa Savannah tidak bisa bertahan dengan hubungan LDR mereka. John merasa hancur. Dia yang berada jauh dari Savannah hanya bisa melampiaskan kemarahan serta kekesalannya dengan membakar surat-surat mereka yang John simpan selama ini. Ketika mereka sedang berpatroli, salah seorang warga menghentikan rombongan mereka untuk memberitahukan sesuatu. Namun John keburu pergi memeriksa apa yang telah terjadi. Setelah dirawat beberapa bulan, John kembali mendatangi kaptennya untuk meminta perpanjangan waktu bersama tim mereka. Tetapi si kapten bercerita kepada John kalau dia sudah dipindah tugaskan dan akan menjalani masa libur bersama keluarganya.
tanya kepada Savannah, kenapa dia tidak memberikan penjelasan mengenai hubungannya dengan Tim. Bahkan John menanyakan, apakah Savannah tidak memikirkan perasaan John yang hancur ketika mengetahui bahwa Savannah menikah dengan tetangganya sendiri. Savannah menjelaskan bahwa hubungan LDR mereka itu sangat berat baginya. Ditambah lagi, dia merasa harus membantu Tim merawat anaknya yang gangguan jiwa. Kemudian John yang sudah patah hati dengan Savannah akhirnya pergi meninggalkan Savannah. Dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi nanti atau tidak. Tetapi sebelum John pergi bertugas, dia menjual semua koleksi koin milik ayahnya, lalu mendonasikan uang tersebut untuk pengobatan Tim. Di saat John menjalankan misi, dia mendapat surat dari Savannah yang menceritakan tentang donasi pengobatan Tim hingga harapannya untuk bertemu lagi dengan John. Memegang komitmen yang telah kita bangun dengan pasangan adalah pesan yang paling menonjol dari film ini. Bukan tentang siapa yang melanggar, tetapi tentang konsekuensi yang harus diterima bagi mereka perusak komitmen itu. Bosan dan memiliki pasangan yang baru bukan menjadi alasan untuk melanggar komitmen itu.